Masya Allah, baik banget ini, pintar ya. Oh, bayinya. Masya Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Bastomi Family semuanya, semoga sehat selalu ya. Di sini aku mau berbagi pengalaman pengobatan Faira waktu bulan Agustus terdiagnosa sebagai ITP atau trombositopenia atau penurunan trombosit. Tepatnya waktu 18 Agustus 2020. Awalnya dokter mendiagnosa anemia karena hasil lab itu menunjukkan bahwa HB-nya 6,4. Waktu itu rencananya mau biopsi benjolan karena sekitar bulan Desember 2019 muncul benjolan kecil di belakang telinga kanan. 2 minggu kemudian berobat ke dokter anak, dikasih obat penurun panas dan obat radang meskipun gak demam atau bapil. Alhamdulillah kempes. Dan penjelasan dokter dimanapun, benjolan itu disebabkan karena berkaitan imun aja, bukan hal yang serius. Karena kelenjar getah bening tugasnya untuk menangkal virus yang masuk, ada yang menonjol terlihat bengkak atau biasa saja. Detailnya bisa cari di Mbah Google ya, kurang lebih seperti itu. Sekitar Januari, Februari muncul lagi benjolannya. Karena aku anggap gak terlalu serius, aku biasa aja. Cukup perbaiki nutrisi, booster madu, vitamin. Sampai bulan Maret, kok malah membesar, malah kadang kalau lagi meradang itu berasa agak keras kayak tulang nonjol. Akhirnya aku bawalah ke dokter anak kembali. Curhat sedetail mungkin, akhirnya dokter coba kasih tes mantok untuk mendeteksi gejala flek atau TB paru yang ditandai dengan munculnya benjolan di belakang telinga. Selang 3 hari kontrol lagi, alhamdulillah hasilnya negatif. Tenang rasanya. Seiring berjalannya waktu, coba sharing sama teman-teman, kebetulan ada 2 teman yang mengalami juga. Anaknya ada benjolannya, alhamdulillah berangsur sembuh dan hilang sendiri benjolannya. Aku pun santai, walaupun tetap khawatir dan pantau perkembangannya. Semakin hari semakin khawatir karena muncul di beberapa tempat seperti di belakang kepala, belakang telinga, sebelah kiri, di bawah dagu, di kedua ketiaknya, bahkan di kedua selangkangannya. Disusul agak keras di paha sebelah kanannya. Aku coba baca-baca artikel yang situsnya resmi. Ngeri banget. Bacanya macam-macam, ada yang leukemia, kelenjar getah bening, dan lain sebagainya. Akhirnya bulan Juni aku kembali ke dokter anak yang sama waktu itu. Karena sudah tes mantok hasilnya negatif, disarankan untuk ke dokter bedah. Coba konsultasi ke dokter bedah, solusinya harus dibiopsi. Apa sih di biopsi itu? Itu adalah kata pertama yang pertama kali aku dengar tentang biopsi. Itu apa yang membuat aku dan suami itu tidak siap untuk biopsi. Biopsi itu semacam operasi kecil untuk ambil benjolan sebagai sampel agar dicek dengan mikroskop. Tapi kami sebagai orang tua, khususnya suami, belum siap kalau anak kami yang masih 3 tahun harus biopsi. Waktu itu tanya ke dokter, katanya biopsi itu sekarang masih 3 tahun harus bius total. Orang awam seperti kami mikirnya macam-macam, intinya karena belum siap. Akhirnya suami putuskan untuk pengobatan herbal yang seharusnya 22 Juni biopsi kami tunda dan mencoba untuk pengobatan herbal. Film seorang ibu kok merasa benjolannya kadang mengecil, kadang membesar. Sempat yang di bawah dagu itu udah gak berasa, tapi selang beberapa minggu kok muncul lagi. Apa yang salah? Coba terus evaluasi dari sisi makanan dan lain-lain, tapi tetap curiga ada apa ini.
kok bisa? Akhirnya 17 Agustus 2020 coba second opinion ke dokter umum, konsultasi seperti biasa, dan dokter umum menyarankan untuk ke dokter anak. Aku jelasin semua di situ kalau aku udah ke dokter anak, dokter bedah, tapi mau coba herbal dulu, ternyata masih begini dok. Akhirnya aku dimarahin untuk cepat-cepat ke dokter bedah. Ikuti apa kata dokter, karena dari biopsi itu bisa tahu virus apa yang ada di dalam tubuh anak. Baiklah, kami sadar, kami siap bawa anak kami ke rumah sakit untuk biopsi. 18 Agustus, bangun tidur pagi-pagi, anakku ngeluh lemas waktu aku suruh berdiri, gak mau, katanya kakinya sakit, dan memang terlihat gemeteran kakinya. Jadi seharian aku gendong, hari itu memang tidak seperti biasa. Saya maunya tiduran terus. Balik bentar, tiba-tiba ketiduran. Mungkin efek HB-nya rendah jadi lemes dan pengen tiduran. Sementara aku sebagai ibunya kurang peka, hanya beranggapan mungkin lemes karena baru bangun tidur belum makan. Karena memang rencana mau biopsi jam 1:30 siang, aku ke rumah sakit untuk ketemu dokter bedah dan setuju anakku dibiopsi. Sebelum tindakan dibiopsi harus ronsen dan cek darah lengkap. Ternyata hasil darahnya HB dan trombositnya rendah. HB 6,4, normalnya 11-14, trombosit 25.000, normalnya 150.000 sampai 400-500 ribuan. Akhirnya dari dokter bedah dikembalikan ke dokter anak untuk lanjut pengobatan. Jam 10 malam proses transfusi pertama kali dilakukan. Di hari pertama menginap, aku khawatir banget karena ini pertama kalinya juga anakku harus transfusi. Kata suster nggak boleh lewat dari 4 jam. Takut kebablasan juga, akhirnya aku melek dan pasang alarm, takut ketiduran. Alhamdulillah di sini perawatnya bagus-bagus, on time, the best lah pokoknya. Besoknya tes darah lagi, hari Rabu, alhamdulillah HB normal, trombosit naik jadi 33.000, anakku pun ceria seperti biasa, doyan makan dan ngemil. Kamis pagi ambil darah lagi, dicek hasilnya HB turun, trombosit naik dikit dari 32.000 ke 35.000, akhirnya transfusi darah 1 kantong lagi. Jumat pagi ambil darah lagi, dicek hasilnya HB normal, alhamdulillah trombosit naik 41.000, akhirnya sama dokter analisa pengobatan ITP atau penurunan trombosit. Tapi ini juga masih analisa, belum pasti diagnosanya karena ada respon baik dari trombositnya bisa naik walaupun sedikit. Sabtu dikasih jeda tidak ambil darah karena kemarin-kemarin itu hampir setiap hari diambil darah untuk dicek. Minggu pagi mulai ambil darah, hasilnya bagus, alhamdulillah HB normal, trombosit naik jadi 56.000 dari 41.000. Dan kita optimis 2 hari ke depan mudah-mudahan trombosit makin bagus. Minimal 75.000 sudah boleh pulang. Senin siang jadwal perut di USG. Penjelasan dokter yang menyebabkan perut membesar karena livernya membesar, efek kerja kerasnya sebagai organ liver yang mengimbangkan ketiga sel darah yang ada di tubuhnya. Detailnya bisa ditanya juga ke Mbah Google ya. Tapi untuk memastikan, coba USG dan hasilnya alhamdulillah bagus seperti penjelasan dokter. Tidak ada kelainan penyakit hati. Selasa pagi ambil darah lagi untuk dicek, kita sudah optimis, bismillah, bagus. Doa terbaik dari keluarga, saudara, teman-teman, tetangga, mudah-mudahan sesuai harapan bisa segera pulang. Tapi siang ini aku shock, benar-benar kaget dong. Ternyata hasil darahnya HB normal, tapi trombosit turun drastis dari 56.000 ke 27.000. Baiklah anak, mari kita berjuang bersama. Bunda dan Abi berusaha maksimal untuk menaikkan trombosit kamu apapun caranya, dari nutrisi, angkak, sari kurma, diiringi doa dari sekeliling. Mudah-mudahan apapun hasilnya nanti serahkan saja sama Allah.
Karena Allah yang memberikan sakit, Allah juga yang akan menyembuhkan. Di hari ke-10 perawatan, kami disuruh pulang meskipun trombosit masih rendah 33.000. Waktu itu dokter menyarankan minimal 100.000 sudah boleh pulang. Tapi dokter berubah pikiran karena dokter sudah mencurigai adanya kelainan darah seperti leukemia atau kanker darah. Untuk memastikannya, kami pun dirujuk ke rumah sakit besar di Bekasi untuk melakukan BMP atau bone marrow puncture atau cek sumsum tulang belakang. Karena disitulah pabrik utama sel darah diproduksi. Cerita selanjutnya bisa ditunggu di video kami berikutnya ya. Semoga bermanfaat dan jadilah orang tua yang lebih peka terhadap anak. Jangan anggap sepele jika ada sesuatu yang tidak biasa pada diri anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.